Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Melia Agustina, NIM 19071003, Prodi Pendidikan Kimia semester 3, Fakultas Sains Teknik dan Terapan, PLP 1 kelompok 36, Undikma Mataram. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya selama PLP 1 di SMPN 2 Wonosobo yang berlangsung selama 1 minggu, yaitu dari tanggal 23 sampai 28 November 2020. Di sini ada 6 kegiatan, yaitu yang pertama visi, misi, dan SOTK sekolah, yang kedua kultur sekolah, yang ketiga kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, yang keempat peraturan dan tata tertib sekolah, yang kelima kegiatan seremonial formal, yang keenam praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Yang pertama, visi, misi, dan SOTK sekolah. Visi dari sekolah SMPN 2 Wonosobo yaitu unggul dalam mutu islami dalam perilaku. Kemudian misinya, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga siswa berkembang optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. Yang kedua, menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga sekolah. Yang ketiga, mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenal potensi dirinya sehingga dapat berkembang secara optimal. Yang keempat, menumbuhkan penghayatan dan pelaksanaan ajaran agama yang dianut dan budaya bangsa sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak. Kemudian, usaha atau implementasi sekolah dalam mewujudkan visi dan misi. Kepala sekolah menganjurkan agar santun dalam berucap dan itu terbukti setelah saya mengamati selama kurang lebih 1 minggu. Kedua, santun dalam perilaku untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan bisa kami buktikan dengan diadakannya setiap hari Jumat imtak di sekolah. Yang ketiga, banyaknya prestasi yang telah diraih oleh siswa atau siswi SMPN 2 Wonosobo membuktikan bahwa sekolah mampu dan sangat baik membantu siswa mengembangkan potensi yang dimiliki para siswa di sekolah. Kemudian, usaha implementasi sekolah dalam mewujudkan SOTK. Cara sekolah untuk mewujudkan SOTK adalah dengan mendasari segala kegiatan yang akan dilakukan harus sesuai dengan ketentuan visi dan misi sekolah. Ini bertujuan agar tersusunnya struktur sekolah yang baik, agar sekolah lebih terarah dan tidak keluar dari batasan. Kemudian, yang kedua atau pengamatan yang kedua itu adalah kultur sekolah. Kegiatan 3S yaitu sapa, senyum, salam. Di SMPN 2 Wonosobo 3S diterapkan dengan sangat baik. Dibuktikan dengan ketika sesama guru bertemu mereka saling tersenyum dan menyapa. Bukan hanya guru, para siswa juga demikian. Mereka ketika sudah sampai di lingkungan sekolah saling salam, menyapa, dan tersenyum. Namun sekarang sudah tidak atau jarang terlihat lagi sebab sekolah harus mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan. Kemudian, apakah sekolah SMPN 2 Wonosobo memiliki prestasi akademik dan bagaimana strategi sekolah dalam mencapai prestasi tersebut? Di SMPN 2 Wonosobo tidak ada prestasi akademik yang pernah dijuarai, namun sekolah sudah beberapa kali mengirim siswanya untuk mengikuti perlombaan. Strategi yang dilakukan oleh sekolah adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kepentingan siswa. Sekolah menyiapkan kelas khusus dan akan mendapatkan bimbingan dari guru terkait bagi siswa yang akan dikirim untuk mengikuti perlombaan. Kemudian, apakah sekolahnya memiliki prestasi non-akademik dan bagaimana strategi sekolah dalam mencapai prestasi tersebut? Nilai yang berprestasi menjadi nilai yang paling unggul di sekolah. Nilai berprestasi di sekolah sangat kental dan dapat dirasakan ketika masuk ke dalam lobi sekolah di SMPN 2 Wonosobo. Dapat dilihat piala-piala yang ditata dengan rapi di dalam lemari kaca diletakkan di ruangan kepala sekolah berjajar dengan rapi dan terawat. Keberadaan piala ini menjadi bukti bahwa SMPN 2 Wonosobo merupakan sekolah dengan kultur berprestasi dalam bidang non-akademik. Strategi yang dilakukan oleh sekolah dengan memberikan latihan yang rutin bagi siswa dan siswi akan dibimbing oleh pembinanya. Kemudian peraturan penggunaan seragam sekolah. Di SMPN 2 Wonosobo, pemakaian seragam sekolah baik untuk siswa maupun untuk guru mengikuti anjuran surat edaran Kemendikbud. Seragam bagi siswa diatur setiap hari. Senin Rabu memakai putih abu, Kamis
putih biru, Kamis memakai baju adat, Jumat memakai baju muslim di minggu pertama dan baju olahraga di minggu selanjutnya, dan pada hari Sabtu memakai baju pramuka. Seragam bagi guru diatur setiap hari. Senin memakai pakaian dinas harian, Selasa memakai baju batik, Rabu memakai baju putih hitam, Kamis memakai baju adat, Jumat memakai baju muslim di minggu pertama dan selanjutnya memakai baju olahraga di minggu selanjutnya. Dan terakhir, pada hari Sabtu guru akan memakai baju pramuka. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pembelajaran administrasi atau komunikasi. Pemanfaatan teknologi akan menjadikan inovasi bagi guru dalam belajar mengajar. Selain itu dapat tercipta suasana yang lebih menarik dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Akan tetapi dari sekolah sendiri alat penunjangnya masih belum memadai. Hanya terdapat LCD di sekolah karena SMPN 2 Wanasaba terbilang sekolah pinggiran jauh dari kota. Selanjutnya, permasalahan non-akademik yang biasa dialami peserta didik di sekolah dan solusinya. Ada beberapa siswa yang menjadi permasalahannya adalah karena masalah pribadi siswa itu sendiri. Itu mengenai kemampuan intelektual, kondisi fisik, kesehatan, dan kebiasaan yang siswa itu lakukan di sekolah. Untuk menyikapi itu, sekolah lewat guru secara lebih mendalam menanyakan persoalan apa yang sedang ia jalani. Sebagai orang tua di sekolah, guru akan memberikan solusi terbaik untuk siswa tersebut. Masalah penyelesaian sosial siswa ini dapat terlihat dari bagaimana siswa itu berteman. Kemudian permasalahan akademik pembelajaran yang sering dialami oleh siswa, khususnya di mata pelajaran IPA adalah salah satu mata pelajaran yang terbilang sulit. Sebagian siswa SMPN 2 Wanasaba mengeluh sulit memahami materi yang diajarkan karena gurunya galak. Penjelasan materi yang disampaikan kurang jelas. Kemudian mereka mengeluh karena banyaknya rumus yang harus dihafal. Kemudian pengamatan yang ketiga yaitu adalah kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikulernya. Untuk jenis kegiatan kokurikuler yaitu ada bimbingan tahfiz Al-Quran untuk mata pelajaran agama, English Club untuk mata pelajaran bahasa Inggris, bimbingan olimpiade matematika. Jadi tidak ada jadwal khusus, kegiatan dilakukan dengan persetujuan antara siswa dengan pembinanya. Kemudian untuk kegiatan ekstrakurikulernya itu ada palang merah remaja, pramuka, organisasi intrasekolah, olahraga, dan marching band. Setiap jenis kegiatan ekstrakurikuler di atas disetarakan dengan 1,5 jam tatap muka per minggunya. Tidak ada batasan siswa untuk mengikuti setiap jenis kegiatan ekstrakurikuler. Akan tetapi setiap siswa hanya boleh mengikuti maksimal itu 3. Yang mana di SMPN Wanasaba ekstrakurikuler yang wajib adalah pramuka. Kemudian yang 2 itu boleh memilih sesuai minat dan bakatnya masing-masing. Setiap jenis kegiatan dibimbing oleh seorang pembimbing. Kemudian pengamatan yang keempat itu adalah peraturan dan tata tertib sekolah. Peraturan dan tata tertib di SMPN 2 Wanasaba yaitu ada peraturan pakaian sekolah, rambut, kuku, tato, make up, kemudian peraturan masuk sekolah dan pulang sekolahnya, kebersihan, kedisiplinan dan ketertiban, sopan santun dan pergaulan. Strategi SMPN 2 Wanasaba mengimplementasikan peraturan dan tata tertib. SMPN 2 Wanasaba mengimplementasikan tata tertib dengan memberikan contoh baik bagi para siswa, mengajarkan siswa untuk taat pada aturan dan meningkatkan pendidikan karakter kedisiplinan bagi siswa maupun guru, sehingga tercipta tata tertib yang baik. Bukan hanya itu, sekolah juga mencoba untuk menjelaskan kepada siswa apa tujuan dan kegunaan dibuatnya tata tertib. Tata tertib dibuat untuk ditaati, bukan hanya untuk sekedar dibaca. Sekolah juga mencoba untuk tidak melanggar tata tertib tersebut agar nantinya siswa dapat melihat contoh yang baik dari Bapak Ibu guru di sekolah. Kemudian pengamatan yang kelima itu adalah pengamatan kegiatan seremonial formal. Di sana ada 5 jenis kegiatan seremonial formal di SMPN 2 Wanasaba. Ada upacara bendera setiap hari Senin, senam pagi setiap hari Jumat, upacara apel bendera 17 Agustus,
upacara hari guru, upacara hari pahlawan. Kemudian kegiatan yang terakhir atau pengamatan yang terakhir itu adalah praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Jenis kegiatan praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Kegiatan praktik positif yang dilakukan oleh SMPN 2 Nesaba adalah itu membaca Al-Quran setiap pagi, mencium tangan bapak dan ibu guru sebelum pandeminya. Tapi kalau sekarang itu jarang, soalnya untuk mengikuti protokol kesehatan, kemudian membersihkan ruang kelas. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.